Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan berkat firman Tuhan pada malam hari ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan berkat firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu datang kepada kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan memahami akan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, sempurnakan doa kami, di dalam nama anak Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 26 Februari 2024, Mesias yang menderita. Bacalah Mazmur 22 dan Mazmur 118 ayat 22. Mazmur 22 ayat 1, untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Ayat yang kedua, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ketiga, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ayat yang kelima, kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Ayat yang keenam, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ayat yang ketujuh, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Ayat yang ke-8, semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Ayat yang ke-9, ia menyerah kepada Tuhan, biarlah dia yang meluputkannya, biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ayat yang ke-10, ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ayat yang ke-11, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Ayat yang ke-12, janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Ayat yang ke-13, banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Ayat yang ke-14, mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum. Ayat yang ke-15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat yang ke-16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ayat yang ke-17, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Ayat yang ke-18, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ayat yang ke-19, mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ayat yang ke-20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Ayat yang ke-21, lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Ayat yang ke-22, selamatkanlah aku dari mulut singa, dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Ayat yang ke-23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Ayat yang ke-24, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia, dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Ayat yang ke-25, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Ayat yang ke-26, karena engkau akan memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Ayat yang ke-27, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Ayat yang ke-28,
segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ayat yang ke-29, sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ayat yang ke-30, ya kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Ayat yang ke-31, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Ayat yang ke-32, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Mazmur 118 ayat 22, bagi yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bagaimanakah Mesias diperlakukan orang-orang yang bagi mereka dia datang untuk selamatkan? Banyak mazmur mengungkapkan perasaan pedih karena ditinggalkan Mesias yang menderita. Misalnya terdapat dalam Mazmur 42, Mazmur 88, Mazmur 102. Mazmur 22 adalah nubuatan mesianik langsung karena banyak detail dalam Mazmur ini. Tidak dapat dikaitkan secara historis dengan Raja Daud, tetapi sangat cocok dengan keadaan kematian Kristus. Yesus berdoa dengan kata-kata Mazmur 22 ayat 2 di kayu salib. Matius 22 ayat 46. Siksaan karena keterpisahan Kristus dengan Bapaknya yang disebabkan oleh Kristus menanggung dosa seluruh dunia hanya dapat diukur dengan tingkat kedekatan mereka, yaitu kesatuan mereka yang tidak tertandingi. Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan Yohanes 10 ayat 30. Namun kedalaman penderitaan yang tak dapat dijelaskan pun tidak dapat mematahkan persatuan antara Bapa dan Anak. Dalam keadaan ditinggalkan sepenuhnya, Kristus tanpa syarat mempercayakan dirinya kepada Bapa, meskipun ia menghadapi keputusasaan yang sangat dalam. Di atas Kristus sebagai pengganti dan pengaku kita, terletaklah kejahatan kita semuanya. Ia disebut seorang pelanggar agar dapatlah ia menebus kita dari tuntutan hukum. Kesalahan setiap keturunan Adam sedang menekan hatinya. Murka Allah terhadap dosa, pertunjukan yang mengerikan tentang sikap tidak senang Allah karena kejahatan, memenuhi jiwa anaknya dengan kegemparan. Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 6, halaman 404. Gambaran binatang yang mengancam seperti lembu jantan yang kuat, singa yang mengaum, dan anjing menyoroti kekejaman dan permusuhan orang-orang terhadap Kristus, yang dibandingkan dengan ulat yang tidak berbahaya dan tidak berdaya pada saat-saat terakhirnya. Dengan ketepatan yang luar biasa, Mazmur 22 menyampaikan ucapan berbisa dari orang banyak yang menghina Yesus dengan perkataannya kepada Bapa. Mazmur 22 ayat 2 dan 9 dan Mazmur 27 ayat 43. Dan para prajurit yang membagi-bagi pakaian Yesus terdapat di dalam Mazmur 22 ayat 19 dan Matius 27 ayat 35. Orang-orang pada waktu itu tidak mengerti bahwa ulat yang ingin mereka hancurkan akan menjadi batu penjuru utama bait suci dan mengamankan fondasinya. Mazmur 118 ayat 22. Namun Mesias yang ditolak kemudian menjadi sumber keselamatan bagi Allah setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Mazmur 21 ayat 42. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan 12. Kristus menderita penolakan umat manusia, tetapi Allah memuliakan putranya dengan menjadikan dia sebagai batu penjuru yang hidup dari bait Allah yang rohani. Efesus 2 ayat 20-22 dan 1 Petrus 2 ayat 4-8. Bagi mereka yang menolak batu itu, yaitu sarana keselamatan Tuhan, maka batu ini akan menjadi agen penghakiman. Yesaya 8 ayat 14 dan Matius 21 ayat 44. Yesus di kayu salib membayar dalam dirinya sendiri hukuman untuk setiap dosa yang pernah Anda lakukan. Bagaimanakah fakta bahwa dia menderita bagi Anda berdampak pada cara Anda hidup sekarang? Yaitu mengapa Anda harus menganggap dosa begitu menjijikkan? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kami bagaimana dosa itu sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami.
Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menghadiri hati kami masing-masing agar kami tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.